Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketika kita berbicara politik di tahun 2014 sampai tahun 2020, khususnya di perpolitikan di Indonesia, kita pasti menemukan perpecahan dua kubu ya antara cebong dan kampret. Aku sendiri memiliki pola pikir yang berbeda ketika memandang tentang perpolitikan di Indonesia ini. Karena pada sejatinya aku memiliki pola pikir ideologi yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, contohkan kepada kita sebagai umat Muslim. Karena aku memandang bahwa ideologi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu luar biasa. Maka dari itu aku tidak mau mengambil pola pikir selain dari beliau. Sebab aku ingin cari aman dan aku mencari hal-hal yang memang sudah teruji sejak sejak dahulu kala ya, sampai sudah 1441 Hijriah dah ini. Jadi sudah berlangsung selama 1400 tahun lamanya. Aku harus mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebagai tanda aku berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku juga menginginkan seluruh keturunanku nanti dapat mencontoh, dapat mengambil sebuah kebijakan yang landasannya berasal dari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh kepada kita semua. Aku mengharapkan seluruh keturunanku mengambil kebijakan landasannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena menurutku dua pegangan itulah yang tidak menyesatkan. Walaupun ada rintangan itu menurutku tidak masalah ya, menurutku tidak masalah. Karena fokus yang paling bagus itu adalah mengejar kepentingan kepentingan akhirat. Sebab kalau kita mengejar akhirat, pasti dunia ini, urusan dunia akan mengikuti aja. Kalau kita berharap sesuatu yang sifatnya materialistik, yang sifatnya keduniawian, itu tidak ada habis-habisnya. Karena menurutku kenikmatan dunia ini hanya setetes air di hamparan air lautan. Maka dari itu sangat sedikit ya. Makanya untuk berbicara soal perpolitikan ini, makanya aku harus mengajak seluruh audiens itu berpikir, dan aku mengajak secara terang-terangan untuk berpikir memakai pola pikir apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menginginkan sebuah kota untuk dijadikan medan dakwah, untuk dijadikan sarana penyebaran Islam, untuk menyebarkan ideologi-ideologi, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, beliau memberikan surat kepada beberapa raja. Bunyinya pun seperti yang pertama, mengajak kepada ajaran Islam. Yang kedua, jika tidak mau masuk Islam, ya tidak mengapa, tidak masalah. Namun bayar upeti, bayar jizyah dalam bahasa Arabnya. Namun yang ketiga ada raja yang bersikap memerangi Rasulullah pada waktu itu. Maka mengambil contoh dari sikap dari Raja Kisra, Raja Persia, dia merobek surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, uh, apa yang dia lakukan, apa yang Raja Kisra lakukan itu begitu juga sama dengan nasib kerajaannya. Ketika dia merobek-robek surat dari Rasulullah, begitu juga nanti kekuasaannya dia tercabik-cabik sehingga tidak ada yang melanjutkan peradaban Persia tersebut sampai sekarang. Maka dari itu eh, untuk memandang kasus perpolitikan di Indonesia, aku melihat sangat kacau ya, karena banyak sekali ketimpangan-ketimpangan hukum, ketimpangan ketidakadilan apapun itu, karena sang pembuat kebijakan
merasa ragu, dan ada juga aku melihat pemimpin masa sekarang itu seperti tidak terang-terangan untuk mengambil sebuah dasar hukum yang sangat kuat, karena sudah terbius dengan impor yang mematikan dari Amerika, impor yang mematikan dari ajaran-ajaran barat seperti demokrasi, kapitalisme. Aku sangat meyakini suatu saat nanti rakyat Indonesia itu akan memahami bahwa ajaran-ajaran yang Rasulullah pernah contohkan itu begitu luar biasanya. Aku sangat yakin pada suatu hari nanti, tinggal menunggu momennya saja. Namun aku izin kepada seluruh audiens, aku mengatakan bahwa aku punya sikap ketika aku mengambil sebuah keputusan itu, aku landasannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga saja video ini mengingatkanku, karena aku hanya manusia biasa yang kadang lupa dan kadang bisikan oleh hal-hal yang lain, seperti mungkin ada teman yang bisikan ide-ide yang tidak berlandaskan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu video ini juga bermanfaat untuk diriku sendiri sebagai bahan renungan. Maka dari itu aku juga menyampaikan bahwa Michael Hart, sang penulis, itu pernah menuliskan bahwa sosok yang paling berpengaruh sepanjang masa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu luar biasa memberikan contoh, memberikan contoh suri tauladan, dan itu harus menjadi renungan tiap hari ketika berkegiatan. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita berhubungan dengan istri, bagaimana cara kita memberikan nafkah lahir dan batin menurut ajaran Rasulullah SAW, yaitu Islam. Ini yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, semoga saja semuanya baik-baik saja. Perpolitikan di kancah Indonesia khususnya itu akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang berlandaskan dan nafasnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya itu, tidak ada yang lain pegangan yang bagus. Hanya Al-Quran yang bagus, hanya Al-Hadis yang bagus. Karena itu menurut penilaianku pribadi, dan itu sah-sah saja, dan itu perlu diperjuangkan oleh setiap orang yang meyakininya. Karena barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolongnya, walaupun dengan berbagai cara yang tentunya yang baik-baik saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.